Nah, cerita BPJS ini ternyata menarik dan seru ya, apalagi BPJS kelahiran. Ternyata banyak pertanyaan mau tahu tentang BPJS gratis, terus apakah yang di cover hanya yang normal, apakah yang di cover sama yang sesar. Nah, jadi begini ya, aku kasih paham ya. Jadi gini, mau kelahiran normal, mau kelahiran sesar, itu sebenarnya semua bisa ditanggung secara gratis, asal ada rujukannya. Ya, rujukannya entah dari Vaskes 1 atau dari dokternya. Itu yang pertama. Terus, kok bisa lahiran di rumah sakit tapi gratis? Nah, jadi sebenarnya kita memang harus dari tahap fase 1. Makanya kita harus ikutin dulu semua prosedurnya. Dari bulan 1 kehamilan sampai bulan 9 kehamilan, itu kita harus kontrol semua terus di fase 1. Kalau udah saatnya kelahiran, nah bagaimana supaya bisa dirujuk ke rumah sakit? Syaratnya adalah satu, kondisi ibu atau janin dalam keadaan kritis. Ya, atau misalnya ibunya pecah ketuban atau pendarahan, atau bukaannya sudah di atas 4, itu langsung bisa masuk IGD rumah sakit. Jadi nggak perlu lagi ke Vaskes 1. Nah, cerita aku waktu anak pertama, kita semua ikutin prosedur semua. Anak kedua juga kita ikutin prosedur. Anak pertama itu kita ke Vaskes 1 dulu. Ternyata dicek bukaannya masih 2. Bukan masih 2, dievakuasi sampai 6 jam. Kalau bukan yang nambah baru dirujuk ke rumah sakit karena ketuban sudah mulai bocor atau sudah mulai pecah. Nah, ternyata benar 6 jam bukan yang naik, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Kita boleh pilih rumah sakitnya apa aja. Maka itu kita butuh literasi atau enggak kita butuh searching di Google. Cari dulu rumah sakit yang di cover BPJS. Grade-nya apa? Ada grade B sama grade C. Ya, jadi kamu bisa cari dulu. Nah, searching akhirnya dapat rujukan nama-namanya. Kita pilih, oke, mau rumah sakit Yarsi. Karena di sini rumah sakit Yarsi itu predikatnya sudah baik untuk ibu dan anak atau untuk persalinan. Jadi kita pilih Yarsi, masuklah ke Yarsi anak pertama nih ya. Semuanya diurusin dengan baik, dilayani dengan baik, kelahirannya pun di ruangan sendiri dan besar. Mungkin karena waktu itu lagi COVID ya. Tapi entah gimana, memang itu ruangannya besar dan memang hanya satu ranjang untuk persalinan. Jadi wow, keren banget, bagus banget. Lalu ternyata istri tuh harus masuk ruang operasi untuk jahit. Karena pecahan itu gede banget. Jadi harus dijahit di ruang operasi. Dan ini yang dakdikduk, apakah di cover dengan BPJS atau tidak? Nah, untungnya lagi rumah sakit Yarsi itu tuh baik banget, korporatif banget. Lalu dia bantu semuanya. Pak, kita tanyain dulu ya, kita cek ya apakah jahit di ruang operasi ini di cover apa enggak. Ternyata dia cek sana sini kiri kanan, ternyata dapatlah jawaban, Pak, di cover. Kita jahit di ruang operasi ya. Oke, langsung, yang penting saya bilang yang terbaik buat istri saya. Udah, akhirnya dilayanin semua. Besoknya pulang masuk ke ruang administrasi dan itu 0 rupiah. Sama, anak kedua juga sama. Nah, anak kedua ini lebih lucu. Jadi karena kita udah tahu kondisi darurat, supaya bisa masuk IGD ke rumah sakit atau enggak bukaannya di atas 4. Jadi pas istri mules-mules, saya sengaja tuh leha-leha dulu, lama-lama dulu jalannya. Karena kan paling mules-mules paling baru bukan 1 bukan 2. Kalau kita jalan pasti dilemparnya ke Vaskes 1. Kita tunggu, saya nanya intervalnya berapa lama sekali kalau mules. Wah, masih lama, hilang, ada hilang. Saya masih lama-lama, ternyata pas tiba-tiba makin cepet rasa mulesnya. Ya udah, kita siap-siap berangkat semuanya. Terus kita masih nanya, mau ke fase 1 atau mau ke rumah sakit. Waduh, nggak tahu nih, kalau ke rumah sakit takutnya diusir lagi balik ke fase 1 kan jadi bolak-balik ya. Oke, kita nunggu, akhirnya nggak lama ketuban pecah, dia langsung mulesnya kencang. Ya udah, tanpa pikir panjang puter balik lawan arah langsung ke rumah sakit Yarsi, masuk ke IGD-nya. Dan benar, saat udah di Yarsi dicek semuanya tensinya, saya bilang pakai BPJS dan ternyata status pasien udah kuning. Nah, kuning ini awalnya saya juga nggak tahu, searching ternyata kalau kuning itu berarti di cover BPJS karena udah kritis ya. Kalau hijau masih bisa dihandle dan itu jadi biaya mandiri. Jadi antara dua pilihan ya, biaya mandiri atau nggak balik ke Vaskes 1. Oke, puji Tuhan statusnya kuning dan ternyata pasti cek bukaannya udah 9, beda 15 menit bukaan komplit, beda 15 menit lagi anak lahir. Dan sama dirawat 2 hari 1 malam, besoknya keluar, pas di pembayaran puji Tuhan lagi semuanya gratis. Jadi kalau kalian yang mau kelahirannya gratis dengan menggunakan BPJS, ikutin semua prosedurnya.
Dari bulan 1 sampai bulan 9 cek semua di fase 1. Ikutin aja semua prosedurnya, dan yang pasti BPJS kamu harus aktif. Kalau nggak aktif, gimana mau dibantu sama pemerintah? Paham sampai sini?